Ya, pemirsa, Kompolnas ini kemudian mengungkapkan sejumlah temuan terkait dengan kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, termasuk juga mengetahui informasi mengenai kegiatan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Lalu apa kemudian kejanggalan yang ditemukan oleh Kompolnas? Apakah temuan ini juga bisa membantu kepolisian untuk mengungkap kasus yang sudah berjalan selama 2 pekan ini, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri tahun 2008 hingga 2009. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Apa kabar? Sehat ya Pak? Sehat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita kriminolog dari Universitas Pancasila, ada Pak Thomas Sunaryo. Selamat malam Pak Naryo. Malam Mbak Sehat ya Pak? Terima kasih sudah hadir Tuhan. juga malam hari ini. Ya. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada dari Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Susno. Pak Yusuf, selamat malam. Sosiologi. Oke, baik. Pak Susno, mungkin terbaru Pak Susno yang ingin kita tahu juga ini sudah berjalan 2 pekan. Memang sesulit itu Pak Susno untuk mengungkap apa sebetulnya yang terjadi di balik kasus kematian dari Arya Daru Pangayunan? Ini sebenarnya berkali-kali saya katakan kasusnya gampang dan saya yakin polisi ngungkap ya. Pertama, jalannya pemeriksaan sudah on the track ya. Ini Kompolnas yang sudah meriksa. Sudah mengaudit hasil kerja polisi. Kemudian kasus ini tergolong kasus gampang ya. Kenapa gampang? Ini lengkap ya. Jenazahnya tidak perlu diidentifikasi lagi, sudah jelas identitasnya, nama dan sebagainya. Kemudian alat-alat buktinya sudah, alat bukti forensik ada semua. CCTV ada 2, sidik jari ada, di lakban ada juga. Kemudian HP ada, laptop ada. Kemudian apalagi? Nantinya kita akan mendapatkan jawaban dari hasil visum luar maupun visum dalam hasil otopsi. Itu yang akan menjawab meninggalnya itu karena apa? Kurang oksigen, kelebihan obat, atau racun atau apa? Ya, itu akan terjawab di situ. Nah, sekarang kalau orang meninggal seperti ini ada 2. 1 meninggal wajar karena usia, karena sakit dan sebagainya. Ini kita coret, tidak ya. 2 meninggal tidak wajar. Meninggal tidak wajar kita bagi 3. 1 dibunuh, 2 bunuh diri, 3 kecelakaan. Bagaimana kalau dibunuh? Dari Kompolnas sudah meriksa, termasuk penyidik sudah meriksa bahwa kamar itu terkunci dari dalam. Nah, ini kemudian yang malam ini kita ingin tahu Pak Susno, ada soal 2 kunci. Kuncinya 1 yang kunci akses yang kartu, kedua kunci dari dalam yang rantai itu, jendela tertutup rapat terkunci dibuka. Nah, sekarang kunci kartu yang megang adalah pemilik kamar dan pemilik usaha kos ya itu. Nah, berarti kemudian waktu Kompolnas bersama penyidik dan sebagainya ke tempat dikatakan plafon tidak rusak. Betul. Plafon kamar mandi tidak rusak. Berarti tidak ada makhluk lain di situ selain daripada korban. Ya. Nah, tinggal maka dibunuh orang ini kecil presentasinya. Tinggal ada 2. Ada 2 tuh apa? Bunuh diri atau kecelakaan. Nah, pengertian kecelakaan tidak harus ditabrak mobil. Lagi tidur, tengkurap, hidung kesumbat bantal, ini kecelakaan. Tidak terukur berarti tindakannya Pak Susno. Ya, arti kecelakaan sesuatu yang dilakukan tidak dikehendaki mengakibatkan celaka. Celakanya bisa meninggal, bisa luka. Dia tidak menghendaki akibat itu kecelakaan. Nah, tinggal 2 kemungkinan, apakah kecelakaan, apakah bunuh diri. Nah, udah menyempit ini. Oke, baik. Jadi kalau presentasenya apakah ini menjadi korban pembunuhan sepertinya kecil begitu Pak Susno ya. Baik. Nah, Pak Yusuf, kita juga ingin tahu dari kemudian semua bukti fakta yang sudah diungkapkan juga oleh Pak Susno, Kompolnas ini katanya juga memiliki temuan baru Pak Yusuf. Apa itu? Terima kasih Mbak Kenane. Tentu kita kembalikan dulu yang dimaksud penyelidikan. Penyelidikan ini kan tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi dan bukti awal, apakah ada indikasi peristiwa pidana atau tidak, kan itu. Ketika ada ditingkatkan ke penyidikan. Oleh karenanya kami Kompolnas dalam hal ini tetap memposisikan bukan sebagai penyelidik atau penyidik,
tapi kami sebagai pengawas itu dulu. Nah, kami pertama ingin memastikan apakah proses penyelidikan itu sudah benar-benar sesuai dengan SOP, on the track atau tidak di dalam mengumpulkan informasi dan bukti awal untuk menemukan dan mencari peristiwa yang itu diduga tindak pidana. Dan sejauh ini seperti apa, Pak Yusuf? Itu sudah kita lihat. Nah, itu sudah kita lihat dengan kami bertemu kepada pihak keluarga dan kemudian kemarin dilakukan paparan langsung oleh penyidik dan kita lihat TKP, ya memang berdasarkan informasi, fakta-fakta dan bukti awal yang sudah dikumpulkan itu sebenarnya penyelidik 80% sudah bisa tergambar kesimpulannya. Tapi tentu kita pastikan betul bahwa kesimpulan yang akan diambil ini karena pendekatan basisnya penguatan pada scientific crime investigation, maka itu harus bisa mendapatkan penjelasan secara saintifik juga. Gini kan aneh. Menurut saya ada prime time, ada waktu krusial, waktu-waktu utama yang perlu didalami oleh penyelidik terkait dengan aktivitas almarhum. Itu sudah kami konfirmasi ke pihak keluarga juga dan kemarin juga mendapatkan konfirmasi fakta-fakta yang dikumpulkan. Pada saat istri sudah tidak bisa menghubungi almarhum, tidak mendapat respon komunikasi lagi, yang itu diperkirakan pukul 21 dan itu dilakukan analisis digital forensik. Apa peristiwanya sampai ketika almarhum itu masuk ke area rumah kos, masuk ke kamar kos, memang di situ sudah tergambar dalam rekaman CCTV. Nah, artinya, ya, nah maka perlu didalami ada peristiwa apa. Nah, kami juga sudah melihat bahwa penyelidik memang melakukan penyisiran ke tempat-tempat yang dimungkinkan pada saat sebelum masuk ke area perumahan kos itu dan masuk kamar kosnya, ya salah satunya di Kementerian Luar Negeri. Nah itu, hanya dipastikan kapan almarhum itu sudah tidak bisa dihubungin istrinya, kapan almarhum itu masuk ke kamar kos. Sehingga menurut kami menunggu otopsi itu bisa menjelaskan bahwa dalam rentang waktu ini nanti yang akan menggambarkan kapan waktu meninggalnya, dan itu nanti juga menjelaskan sebab kematian. Bisa saja apakah katakanlah obat atau diracun di jalan dan sebagainya sebelum sampai ke kamar kos dan sebagainya, itu kan bisa saja terjadi, tapi itu yang menurut kami yang harus kuat faktanya bahwa clear dalam proses itu tidak ada peristiwa yang diduga pidana hingga masuk ke kamar kos. Nah, kemudian di kamar kos sendiri sudah kita lihat ada kunci, itu memang harus dibuka dari dalam. Ya, seperti apa Pak kalau Kompolnas melihat mengenai misteri kunci ini yang double juga menurut Pak Susno tadi juga disampaikan Pak Yusuf? Iya, memang ya bisa disimpulkan ya agak sulit. Harus dibuka jendelanya karena grendel kan, slot gitu, sehingga terlihat di tayangan CCTV itu ya dibukalah jendela itu. Hanya kami pastikan apakah jendela itu sebelumnya mengalami kerusakan. Berdasarkan kesaksian tidak ada mengalami kerusakan, kecuali yang dibuka paksa pada waktu itu. Oke, baik. Pak Naryo, ini menarik ya kalau kemudian melihat apa yang dijelaskan Pak Susno dan juga Pak Yusuf, sepertinya satu nafas mengenai kemungkinan apakah ini menjadi korban pembunuhan atau justru dua kemungkinan lainnya, kecelakaan atau bunuh diri. Presentasenya kira-kira menurut Pak Naryo dari teka-teki apalagi misteri kunci yang ada seperti apa, dijawabnya nanti ya Pak Naryo ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan malam hari ini. Pak Naryo meneruskan mungkin yang juga sudah diulas atau dianalisis oleh Pak Susno dan juga Pak Yusuf mengenai presentase. Sepertinya kalau menjadi korban pembunuhan presentasenya kecil. Termasuk kalau kita lihat dari misteri kunci itu sendiri Pak Naryo. Apa yang bisa kita terjemahkan dari hal tersebut? Yang kalau dari kunci ya menurut saya ya
dia sendiri di dalam. Nah ini kalau menurut Pak Kusno Tempat Suryo, kan 80% polisi sudah tahu. Nah polisi ini sangat bijak ya, karena kan tidak ada perilaku itu yang single factor ya, pasti ada urutan macam-macam. Ya ini kan ke scientific ya, apa ya yang kurang, meskipun barangkali saya kira Pak polisi sudah memenuhi ini ya. Nah agar menurut saya kan tidak ada kasus pidana. Ini lebih sangat kasus individual. Ya, kenapa begitu Pak Naryo melihatnya? Ya karena kan tidak ada pidananya. Berarti kan kemungkinan ya bunuh diri atau kecelakaan menurut Pak Susno. Nah ini bunuh dirinya bagaimana, kecelakaannya bagaimana. Ini kan perlu scientific yang lebih ini, sehingga tidak nanti diberitakan keluarganya lebih merasa sakit ya. Sekarang pun saya kira dia sudah menderita karena dari media massa omongannya kan udah macam-macam. Beragam spekulasi muncul. Dengan berbagai perilaku ya, malah ada yang perilaku abnormal. Nah ini saya kira juga kita menunggu saja dari polisi. Dan saya yakin polisi itu kalau pembunuhan itu 1-2 hari udah ketangkep lah gitu. Ini. Oke, baik. Nah Pak Yusuf, kalau menurut Pak Naryo kan kalau ini tidak mungkin single faktor lah ya. Ada kemudian harusnya bukti-bukti lain yang mungkin coba dilengkapi saat ini oleh pihak kepolisian. Itulah juga yang dilakukan oleh Kompolnas. Temuan-temuan ini bisa menyempurnakan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Pak Yusuf, termasuk kita ingin tahu mengenai aktivitas sebelum peristiwa terjadi, ini juga didapati dari pihak keluarga? Ya, jadi tim Kompolnas yang bertemu pihak keluarga di Yogyakarta itu ingin mengenal bagaimana sosok almarhum, baru aktivitas, terutama aktivitas terakhir ada komunikasi dengan pihak istrinya itu seperti apa, sehingga kemudian terputus. Baru yang ketiga itu soal pekerjaan, apakah ada hal-hal yang sebelumnya pernah diceritakan terkait dengan masalah pekerjaan atau tidak. Sepertinya yang mendapatkan penjelasan dari pihak keluarga dan istri itu lebih banyak pada aktivitas yang kami jadikan informasi baru, yang itu perlu kami konfirmasi hasil fakta yang telah dikumpulkan, aktivitas komunikasi antara istri dan almarhum. Itu yang menarik bagi kami, karena itu bagian dari fakta penting itu tadi terkait dengan waktu-waktu krusial. Jam 21 sudah tidak bisa dihubungi, maka pertanyaannya apa yang terjadi? Apakah handphonenya hilang, lowbat, atau sengaja dimatikan? Sengaja dimatikan itu kan bisa juga oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Tapi itu kita konfirmasi setelah melihat CCTV rentang waktu dari sekitar pukul 21 sudah tidak bisa dihubungin, kemudian almarhum sampai ke kos, yang kemudian ada komunikasi dengan istri dengan pihak penjaga kos memastikan kondisi almarhum. Nah itu sangat penting menurut kami untuk bisa menjelaskan apakah ada peristiwa pidana atau tidak dari rentang waktu pukul 21 sudah tidak bisa dihubungin sampai masuk ke kamar kos, apabila katakanlah tindak pidana itu yang bersangkutan diracun, yang kemudian baru meninggal di rumah kos, atau ada kecelakaan di rumah kos, apakah itu kaitannya dengan tubuhnya atau ada sakit, atau memang peristiwa pidana pembunuhan. Maka perlu kami pastikan konfirmasi dalam TKP mengenal ruangan, mengenal TKP. Pintu kenapa harus dibuka dari jendela, ternyata ada kunci slot. Yang itu memang dipastikan dengan kita lihat suasana ruangan, isi, plafon, semua dalam keadaan rapi, kamar mandi dalam keadaan rapi, sehingga ya memang kalau ingin kita menyimpulkan sementara sangat kecil apabila ada orang lain selain daripada korban yang ada di dalam ruangan itu, apakah itu menunggu atau masuk secara paksa, selain daripada
penjaga kos yang melakukan pembukaan jendela yang kemudian mereka membuka kunci slot itu dari dalam. Itu kan aneh. Sehingga ini tentu selanjutnya menjelaskan soal penyebab kematian. Nah, penyebab kematian ini sangat penting agar fakta-fakta apapun, apakah peristiwa pidana, bukan, maka ada pilihan apakah ini meninggal karena bunuh diri atau dua hal lain, kecelakaan atau sakit. Ini yang perlu mendapatkan hasil secara saintifik untuk bisa menjelaskan terkait dengan penyebab kematian agar hasil penyelidikan itu dengan hasil yang itu apabila bukan pidana, penyidik sudah bisa menjelaskan informasi dan bukti-buktinya arahnya kemana. Baik, Pak Yusuf. Baik, Pak Yusuf. Pak Susno, ini menjadi menarik. Kalau menurut penglihatan Pak Susno juga, apa kemudian dalam kasus ini yang membuat persentase ini bukan korban pembunuhan itu menjadi besar? Apakah dari kunci dan rentetan aktivitas yang terjadi kah, Pak? Atau ada bukti lain menurut Pak Susno yang menarik untuk dicermati? Oke, kita belum menyimpulkan bahwa ini bukan korban pembunuhan ya. Betul. Tapi kita katakan sesuai dengan dari Kompolnas ya, bahwa untuk pembunuhan itu kecil gitu ya. Bukan tidak, ada. Presentasenya kecil. Tinggal dua ya. Dua itu bunuh diri atau kecelakaan. Atau sakit tadi menurut Pak Yusuf ya. Sakit lah, itu sakit karena obat dan sebagainya ya. Nah, jadi tinggal itu. Nah, yang jawab siapa? Polisi tidak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah alat bukti. Alat bukti yang paling akurat adalah alat bukti saintifik. Alat bukti saintifik apa? Hasil otopsi jenazah. Akan diketahui kapan orang ini meninggal, kemudian penyebab meninggalnya apa. Kalau penyebab meninggalnya di luar daripada orang lain, berarti diakibatkan oleh diri sendiri. Bisa bunuh diri, bisa lalai atau celaka. Tinggal itu. Nantinya makin sempit, ini terungkap. Dan kita harus punya pandangan bahwa pengertian terungkap yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, kami perlu waktu 1 pekan untuk mengungkap kasus ini. Mengungkap itu artinya untuk mengetahui. Bukan berarti nangkap tersangka. Ya. Karena apa? Kalau ini bukan pidana, maka tersangkanya tidak ada. Berarti Polri, penyidik sudah mengungkap perkara ini, tetapi tidak ada unsur bukan kewenangan dan tugas tanggung jawab Polri karena unsur pidananya tidak ada. Itu terungkap itu. Oke, jadi pengungkapan itu untuk membuktikan saja. Apa kemudian penyebab kematiannya juga apa? Penyebab kematiannya adalah ini, tidak ada pihak lain yang bertanggung jawab yang menyebabkan kematian ini, berarti pidana tidak ada kan. Nah, terungkap dia. Oke, nah Pak Naryo nih bicara soal pidana, adakah kemungkinan orang lain yang akan menjadi tersangka, termasuk juga scientific forensik menjadi satu hal yang cukup akurat untuk mengungkap penyebab kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini? Ya, tadi menarik ya, ada kemungkinan masalah kesehatan juga ya. Dulu saya tinggal anak polisi Pak ya, itu teman saya bapaknya itu selalu keluar pakai ikut kepala kenceng banget gini. Kadang-kadang ditutup seperti mainan itu. Kenapa Pak? Aku kalau lagi kumat lambungnya itu harus diikat. Itu istilahnya lebih nikmat lah gitu ya. Nggak kebiasaan sakit. Untuk meredam rasa sakit. Meredam rasa sakit itu. Nah, apakah dia juga ada sakit ya? Itu kan yang tahu dokter ya, dengan autopsi di dalam, sehingga dia menutup ininya sendiri ya. Saya nggak ngelihat apakah hidungnya tertutup atau mulutnya tertutup ya. Nah, tapi waktu saya anak-anak itu, bagaimana lama-lamaan menyelam di air, makin kita lama makin enak. Dan itu kadang-kadang ada yang tersendat kayak orang mau mati, tapi anak-anak kan tubuhnya masih ini ya, ketawa-tawa aja lu gini-gini. Nah, ini barangkali itu ada hal-hal semacam itu yang ahlinya ya, entah psikiater didalami juga, perlu didalami ya. Masalah perilaku gitu kan, manusia ini kan terdiri dari tubuh, terus psikologi dan sosiologi. Apakah juga ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita yang senang digubet-gubet itu. Dan sejauh mana kemudian polisi
harus mencari tahu soal perilaku, kebiasaan ini mulai dari mana Pak Naryo? Nah itu saya kira polisi kan ada Inavis, ada laboratorium kriminal ya. Itu saya kira dia bisa panggil siapa aja termasuk psikolog ya. Psikolog kan bisa macam-macam perilaku ya. Barangkali ya semua perilaku yang menyangkut tubuh dan otak manusia itu. Oke. Nah kalau Pak Naryo sendiri juga melihat unsur pidananya seperti apa di dalam kasus ini Pak? Kalau itu pembunuhan atau ya, secara kemudian ada tindakan kriminalkah kemudian dalam kasus ini? Enggak ada. Kalau menurut Bapak polisi kemungkinan besar itu tidak ada pidana ya. Saya cenderung percaya kepada hasil dari polisi bahwa itu kemungkinan kecil pidananya. Karena bunuh diri itu bukan pidana. Kalau bunuh diri dimasukkan pidana, orang malah aku harus tetap cepat mati karena nanti kalau nggak mati dihukum. Nah, jadi itu kan matinya nggak pelan-pelan. Oke. Nah Pak Susno ini jadi menarik juga bicara soal perilaku. Ternyata ada juga kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang mungkin membuat kita, oh kok ada kesamaan, ada kemiripan. Tapi bagaimana kemudian polisi mengolah atau mencari tahu soal pola perilaku, kebiasaan ini Pak Susno? Oke, saya tidak tertuju pada kasus ini ya. Jadi ini secara umum bahwa sebagaimana beliau katakan Pak Thomas, perilaku manusia itu macam-macam. Ada orang cara mendapatkan kepuasan dalam hal apa? Kepuasan jiwa, kepuasan perilaku, termasuk juga kepuasan seks dan sebagainya. Tapi maaf lagi pada keluarga dan pada siapa, bukan kasus ini ya. Ini secara umum, artinya kelainan-kelainan itu banyak. Nah apakah dengan kasus ini ada terkait dengan kelainan? Polri tidak bisa jawab, makanya tadi dikatakan oleh Kompolnas, kita tunggu hasil saintifik. Termasuk apa hasil saintifik, termasuk hasil dari psikiater, psikolog, itu saintifik juga. Mungkin itu yang masih ditunggu oleh Polri, analisa itu, walaupun Polri sudah punya kesimpulan 80% oh ini. Tapi Polri masih menunggu dukungan dari hasil otopsi, atau hasil saintifik, atau hasil pembukaan daripada laptopnya dan lain sebagainya. Sehingga apa yang diumumkan oleh Polri bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Walaupun mungkin tadi sudah pihak keluarga sudah diminta keterangan, teman terdekat diminta keterangan gitu ya. Baik Pak Susno, nah ini mungkin Kompolnas yang juga bisa membantu menjawab mengaitkan mengenai perilaku, aktivitas, kebiasaan, karena kemudian juga sudah bertemu dengan keluarga. Apakah ini juga ada kaitannya dengan misteri kunci tersebut Pak Yusuf? Dijawabnya sesaat lagi ya Pak Yusuf, kami kembali untuk Anda. Baik, kembali kita akan coba untuk membahas apa kemudian yang terjadi di Menteng, pemirsa, yang menimpa diplomat muda Kementerian Luar Negeri Pak Yusuf. Kalau kembali lagi kita melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada segmen sebelumnya soal perilaku, aktivitas maupun juga kebiasaan dari korban yang apakah kemudian ini juga ditemui oleh Kompolnas ketika bertemu dengan pihak keluarga, atau juga ada kaitannya justru dengan misteri kunci tersebut, Pak? Ya, dari hasil kami bertemu kepada penyidik kemarin, dan sebelumnya juga sudah diinformasikan oleh Pak Kapolda bahwa penyelidikan juga melakukan pemeriksaan otopsi psikologi. Bahkan ini untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, dilakukan oleh APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik. Ya, itu juga dilakukan otopsi psikologi. Jadi sangat komprehensif sebenarnya, yang memang penguatannya pada scientific crime investigation, tidak hanya otopsi kaitannya dengan patologi, tapi juga psikologi forensik. Jadi itu kan aneh. Hanya kami tentu bersaran kepada penyelidik, memang kehati-hatian itu sangat penting ya, terkait dengan otopsi itu kewenangannya pada kedokteran forensik, tidak bisa dipaksa-paksa karena mereka yang punya otoritas. Maka yang disampaikan oleh Bid Umas 6 hari dari
hari Sabtu hasil otopsi itu paling cepat, itu kan paling cepat. Jadi itu kita tunggu. Hanya nanti kami tentu akan hadir dalam gelar hasil penyelidikan, dan kami juga bersaran agar pihak keluarga dihadirkan di dalam gelar. Nah, pada gelar itulah nanti kami akan lakukan pendalaman lagi terkait dengan waktu-waktu krusial aktivitas korban. Tadi kami bisa menganalisis, bisa saja ketika itu ada peristiwa pidana, ya antara rentang waktu tidak lagi bisa dihubungin sampai dengan korban masuk ke kamar, yang apabila itu kita disebabkan kematiannya oleh racun, maka siapa yang memasukkan racun itu kan bisa terjadi. Namun sekali lagi kami terus lakukan pemantauan, apa yang berkembang itu kami lakukan pendalaman. Hanya nanti yang sangat penting adalah pada saat gelar hasil penyelidikan itu Ken Ane. Oke, Pak Naryo, apa kemudian yang juga masih harus diperhatikan dan menjadi penting di pengungkapan kasus kematian dari diplomat muda ini menurut Pak Naryo, untuk mengetahui apakah kemudian ada tindak pidana di situ? Menurut saya sih kecil ya, pidana gitu ya. Tapi saya percaya kepada polisi kita ya, dia akan menyelidiki apapun yang terjadi ya. Dan semboyan polisi kan fight crime, help the delinquent and love humanity. Saya kira dia juga berhati-hati menyampaikan sesuatu kepada keluarga ya. Keluarga itu jangan menjadi korban ya, karena pemberitaan itu dia jadi shock atau apa ya. Kita nggak tahu penyebabnya apakah masalah hutang piutang atau masalah cinta ya. Itu kalau cinta kan biasa sih ya, itu lumrah. Nah ini barangkali saya kira polisi akan memperhitungkan itu. Dia sedang menyusun kalau tesis atau ini ya, tesis yang asli ya, kan runut gitu sampai oh iya begini. Itu alamiah, itu scientific yang itu. Jadi Pak Naryo melihat sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian dan juga Kompolnas sebagai pengawas, ya, ini sudah semuanya on the track atau masih ada lagi yang harus dilengkapi? Ikun tadi sudah dikatakan semua, akan menyelidiki siapapun yang dapat memberikan informasi yang itu. Oke, baik. Pak Susno, 2 pekan nampaknya polisi sangat berhati-hati, dan haruskah sampai seberhati-hati apa dalam mengungkap kasus ini, Pak Susno? Iya. Pertama saya yakin ya bahwa dengan penemuan peristiwa ini Polri sudah mengantongi alat-alat bukti ya, tapi yang non saintifik. Nah, satu lagi saintifiknya yang masih ditunggu adalah hasil daripada otopsi. Satu lagi tadi Pak Yusuf katakan dari otopsi psikiater. Nah, ini kan ketergantungan Polri kepada disiplin ilmu yang lain. Nah, mudah-mudahan 2 disiplin ilmu yang belum dikantong ini segera keluar, dan mudah-mudahan itu tidak jauh dengan kesimpulan yang sudah didapat Polri sekarang. Jadi walaupun Polri sudah mendapatkan kesimpulan, dia tidak berani mengumumkan. Tunggu nanti supaya apa yang kita umumkan itu tidak terbantahkan karena sudah didukung oleh bukti forensik. Kalau bukti forensik itu tidak bisa berbohong, karena yang ngomong alat bukti ini. Tapi kalau alat bukti saksi itu bisa bohong. Ini kita bertiga ya. Bertiga, ini tulisannya itu. Tapi kita setelah di luar, kita ditanya, apa tulisan di dalam tadi? Oh, belum tulisannya persis seperti yang dilihat. Enggak, kita bersepakat. Kita katakan tulisannya A, B, C, D, E, F. Padahal bohong kan. Tapi orang yakin A, B, C, D, E, F padahal bohong kan. Jadi saksi bisa berbohong. Tapi kalau alat bukti forensik tidak bisa berbohong. Ya kita tunggu saja. Insya Allah segera diumumkan dan tidak ada lain-lain lagi, dengan mungkin dengan kalimat yang enak, terungkap, pengertian terungkap itu tidak harus ada tersangka. Tidak harus ada tersangka, dan bukti atau scientific forensik ini betul-betul nanti menjadi kunci sehingga polisi bisa yakin untuk menyimpulkan, begitu Pak Susno? Baik. Dan Pak Naryo mungkin juga tambahan, adakah lagi kemudian unsur lain yang dari kita masih menunggu ya, polisi bekerja, yang nampak ini juga menarik untuk diungkap selain misteri kunci mungkin? Maksudnya yang diungkap? Yang dicoba untuk dikejar oleh pihak kepolisian mungkin, untuk kemudian sambil menunggu pihak kepolisian juga bukti forensiknya, ataukah kemudian ada hal lain juga yang menarik Pak Naryo melihatnya?
Oh, mungkin ada kemungkinan lain juga yang perlu untuk dikejar atau didalami di situ. Itu yang dibuang itu apakah ada obat-obat tertentu ya yang mengakibatkan rangsangan-rangsangan sampah itu sudah jadi sampah. Itu bisa kita selidiki apa sampah yang dibuang pada malam hari apa itu dia salah minum kecelakaan atau terlalu banyak minum itu yang ini sudah disita oleh polisi. Sudah. Nah, itu perlu didalami atau apakah ada alat-alat lain yang perlu dipertanyakan ini apa sih ya gitu. Oke. Itu polisi yang tahu ya. Oke. Pak Yusuf, berapa lama lagi kira-kira kemudian kita akan melihat polisi mengumumkan atau kemudian bisa mengungkap peristiwa yang terjadi di balik ini semua, Pak Yusuf? Sejauh ini Kompolnas mengikuti atau mengawasi seperti apa? Ya, apabila kita berpegang kepada hitungan waktu normatif, itu paling cepat 6 minggu hasil otopsi yang pada patologi dan toksologi ya. Jadi maka itu yang kita tunggu karena itu nanti menjadi bukti fakta yang meyakinkan apapun hasilnya. Nah, dalam hal ini kepentingan Kompolnas sebagai pengawas memastikan hasil penyelidikan itu benar-benar akuntabel. Itu yang paling utama. Kan aneh, oleh karena itu kami setuju, cermat dan tidak terburu-buru, walaupun saat ini kalau ingin kita desak-desak sampaikan apa adanya yang sekarang, ya kesimpulannya 80%, hanya tentu kita jangan sampai menimbulkan keraguan-raguan. Nah, sehingga hasil yang memiliki akuntabilitas itu tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan, tapi malah meyakinkan. Itu yang kita sedang tunggu hasil otopsi itu, Ken Ane. Baik, kita akan tunggu bagaimana kemudian polisi nanti mengungkap kasus ini dengan cermat, berhati-hati, sehingga bisa menyimpulkan sesuatu yang tidak terbantahkan. Terima kasih Pak Susno, Pak Naryo, dan juga Pak Yusuf malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.